Kerajaan Aceh Darussalam. Daerah Aceh terletak di bagian paling barat gugusan Kepulauan Nusantara, menduduki posisi strategis sebagai pintu gerbang lalu lintas perniagaan dan kebudayaan yang menghubungkan timur dan barat sejak berabad-abad lampau. Aceh sering disebut sebagai tempat persinggahan para pedagang Cina, Eropa, India, dan Arab, sehingga menjadikan daerah Aceh pertama masuknya budaya dan agama di Nusantara. Pada abad ke-7, para pedagang India memperkenalkan agama Hindu dan Buddha, namun peran Aceh menonjol sejalan dengan masuk dan berkembangnya agama Islam di daerah ini, yang diperkenalkan oleh pedagang Gujarat dari jajaran Arab menjelang abad ke-9. Raja-raja Kerajaan Aceh. Pertama, Sultan Ali Mugyat Shah. Sultan Ali Mugyat Shah adalah raja kerajaan Aceh yang pertama yang memerintah tahun 1514 sampai 1528 Masehi. Di bawah kekuasaannya, kerajaan Aceh melakukan perluasan kekuasaan wilayah ke beberapa daerah antara lain daerah Dayak dan Pasai, bahkan melakukan serangan terhadap bangsa Portugis di Malaka, juga menyerang kerajaan Aru. Yang kedua, Sultan Alauddin. Setelah Sultan Ali Mugyat wafat, pemerintah beralih kepada putranya yang bergerak Sultan Salahuddin. Ia memerintah tahun 1528 sampai 1537 Masehi. Selama menduduki tahta kerajaan ini, ia tidak pernah memperdulikan pemerintahan kerajaan. Keadaan kerajaan mulai goyah dan mengalami kemerosotan yang tajam. Oleh karena itu, Sultan Salahuddin digantikan saudaranya bernama Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Yang ketiga, Sultan Alauddin Riyad Shah Al-Qahar. Ia memerintah Aceh dari tahun 1537 sampai 1568 Masehi. Ia melakukan berbagai bentuk perubahan dan perbaikan dalam segala bentuk pemerintahan kerajaan Aceh. Pada masanya, kerajaan Aceh melakukan perluasan wilayah kekuasaan seperti melakukan serangan terhadap kerajaan Malaka, tetapi gagal. Daerah kerajaan Aru berhasil diduduki. Pada masa pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami masa suram, kemerosotan dan perebutan kekuasaan yang sering terjadi. Keempat, Sultan Sri Alam. Sultan Sri Alam adalah Sultan Aceh ke-6 yang memerintah dari tahun 1575 hingga tahun 1576. Menurut Lempart, ia hanya berkuasa pada tahun 1579. Sri Alam merupakan putra dari Sultan Alauddin Al-Qahar yang merupakan Sultan Aceh ketiga. Selain itu, ia juga menjabat sebagai Raja Priaman atau Pri Aman. Sultan Sri Alam juga dikenal sebagai Sultan Mughal, adalah Sultan Aceh ke-6 di Sumatera bagian utara. Dia memimpin pemerintahannya sangat singkat pada tahun 1599 sebelum dia digulingkan atau dibunuh. Yang kelima, Sultan Iskandar Muda. Sultan Iskandar Muda memerintah kerajaan Aceh tahun 1607 sampai 1636 Masehi. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Aceh mengalami kejayaan. Kerajaan Aceh tumbuh menjadi kerajaan Islam besar dan berkuasa atas perdagangan Islam, bahkan menjadi bandar Tasisto yang dapat menghubungkan dengan perdagangan Islam di dunia barat. Yang keenam, Sultan Iskandar Thani. Ia memerintah Aceh tahun 1636 sampai 1641 Masehi. Dalam menjalankan pemerintahan, ia melanjutkan tradisi kekuasaan Aceh, Sultan Iskandar Muda. Pada masa pemerintahannya, muncul seorang ulama besar yang bernama Naruddin Ar-Ranjiri yang menulis buku sejarah Aceh berjudul Bustanus Salatin. Berikut nama-nama sultan-sultan yang ada di kerajaan Aceh. Akhir peradaban kerajaan Aceh. Babak munduran kerajaan Aceh setelah Sultan Iskandar Muda wafat tahun 1036. Tidak ada raja-raja besar yang mampu mengendalikan daerah Aceh yang demikian luas. Di bawah Sultan Iskandar Thani 1637 sampai 1641. Sebagai pengganti Sultan Iskandar Muda, kemunduran itu mulai terasa dan terlebih sebagai peninggalan Sultan Iskandar Thani. Warisan kerajaan Aceh. Warisan-warisan kerajaan Aceh seperti Masjid Baitur Rahman, Benteng Indrapatra, Taman Sari Gunungan, dan Mariam Kesultanan Aceh. Seginilah pembahasan saya tentang kerajaan Aceh. Saya ucapkan terima kasih bagi yang menonton.